Nasib pilu wanita rela begadang demi motor terjual, pembeli ternyata penipu ngaku anggota polisi. Sambil menunjukkan bukti percakapannya dengan pelaku yang mengaku bernama Yohanes, Adelia Putri, menceritakan kronologi penipuan yang dialaminya. Ia mengatakan, hal itu bermula dari niatnya menjual sepeda motor miliknya yakni Honda Beat keluaran tahun 2018 yang dipasarkannya di media sosial. Dari sejumlah penawar, Adelia merasa cocok dengan Yohanes karena memberikan tawaran tertinggi. Komunikasi dari media sosial kemudian berlanjut ke pesan WhatsApp app dan akhirnya terjadi kesepakatan. Adelia sejak awal menyadari jika jual beli motor di media sosial besar akan risiko. Karenanya, ia hanya mau menjual motornya dengan sistem cash on delivery COD atau bayar di tempat. Awalnya, pria bernama Yohanes itu ingin bertemu di pagi hari sebelum berangkat kerja. Namun rencana itu batal sepihak. Adelia sama sekali tak curiga saat pelaku meminta COD dilakukan pada tengah malamnya. Tepatnya pada Rabu, 18 Juni 2025, dini hari sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Wanita ini tetap menyanggupi sekalipun harus begadang asal motornya bisa terjual. Ia pun meminta pertemuan dilakukan di depan sebuah toko vape di kawasan Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Adelia tak sendiri. Ia ditemani oleh temannya dan tentu membawa motor yang mau dijual. Begitu juga Yohanes yang membawa temannya. Pertemuan itu terekam kamera CCTV yang terpasang di depan toko vape. Melihat rekaman CCTV, awalnya tak ada yang aneh. Pria yang mengaku bernama Yohanes nampak memeriksa kondisi motor layaknya seorang pembeli. Namun, situasi mulai berubah saat Yohanes dan rekannya yang mengenakan kaos hitam dan masker mengaku sebagai anggota polisi. Yohanes kemudian mulai mengintimidasi Adelia dan rekannya untuk mempelajari pasal-pasal yang mengatur jual beli kendaraan. Kebetulan, saat itu motor milik Adelia hanya memiliki STNK tanpa ada BPKB. Adelia bercerita, awalnya saat itu ia masih berusaha tenang. Sebab, nama dalam STNK motor itu adalah identitasnya. Tapi hal itu malah membuat pelaku ngegas dan mengeluarkan borgol sembari menggertak. Hal itu membuat Adelia dan rekannya menjadi terintimidasi. Pelaku kemudian meminta untuk membawa motor milik Adelia. Pelaku berdalih bahwa motor itu baru akan dikembalikan jika Adelia mendatangi Polda Metro Jaya dengan membawa surat pernyataan tak akan melakukan sistem jual beli tanpa surat-surat lengkap. STNK masih sama saya. Dia suruh fotokopi STNK untuk bawa ke Polda langsung, tuturnya. Adelia yang saat itu hanya bisa pasrah karena sudah ketakutan namun belum mengira menjadi korban penipuan. Sebab, saat itu ponsel Yohanes masih bisa dihubungi, hal itu terlihat dari pesan yang dikirimkannya masih terkirim. Namun pada pagi hari, ponsel Yohanes sudah tak bisa dihubungi. Adelia pun segera melaporkan kasus ini ke polisi dan berharap pelaku bisa diciduk secepatnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.